Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur, alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini, yaitu dalam rangka kegiatan pendampingan penyusunan kurikulum operasional sekolah di SMK Pusat Keunggulan Grup A. Yang kami hormati Bapak Instruktur, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Rohmat Tesyet. Yang kami hormati Bapak perwakilan dari IDUKA, yaitu mitra daripada SMK Pusat Keunggulan Grup A, diwakili oleh Bapak Bambang Herdiana. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SMK Pusat Keunggulan Grup A, diwakili oleh Bapak Yanto Subianto. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Pusat Keunggulan Grup A, yaitu Ibu Lilis Holisoh. Dan yang kami hormati seluruh peserta pendampingan penyusunan kurikulum operasional sekolah SMK Pusat Keunggulan Grup A. Sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri dan mengikuti kegiatan ini. Semoga selama beberapa hari ini dalam kegiatan pendampingan kita semua bisa mengikuti dari awal sampai akhir, dan kita bisa mengerti dari isi kegiatan pendampingan penyusunan kurikulum operasional sekolah. Dan selanjutnya kami akan menyampaikan paparan untuk rangkaian kegiatan pendampingan penyusunan kurikulum operasional sekolah. Kegiatan pendampingan penyusunan kurikulum operasional sekolah SMK Pusat Keunggulan Grup A yang akan dilaksanakan dalam waktu 3 hari ke depan. Di antaranya adalah pembukaan yang saat ini sedang kita laksanakan, dan nanti akan dilanjutkan untuk sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian komite, serta perwakilan IDUKA, dan selanjutnya acara inti, yaitu pemaparan materi tentang kurikulum operasional sekolah SMK Pusat Keunggulan Grup A, dan nanti akan ada tanya jawab, refleksi, dan juga nanti ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Dan di ujung acara kegiatan ini, di akhir kegiatan ini, yaitu acara penutupan. Demikian susunan acara untuk kegiatan pendampingan kurikulum operasional sekolah SMK Pusat Keunggulan Grup A. Dan sebelum kita melanjutkan mendengarkan sambutan-sambutan, kita akan memulai kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa, mohon pimpinan dan petunjuk supaya acara kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai.
Amin. Selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMK Pusat Keunggulan Grup A yang akan disampaikan oleh Ibu Lilis Holiso. Waktu kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Rusmini, yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan sambutan pada pendampingan kurikulum operasional satuan pendidikan di SMK Grup A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli. Yang terhormat Bapak Pengawas dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat selaku instruktur dalam pendampingan Bapak Haji Rohmat, yang terhormat Bapak Haji Bambang sebagai perwakilan dari pihak dunia usaha dan dunia industri, yang terhormat Bapak Haji Subianto sebagai Bapak Komite SMK Grup A. Dan tak lupa yang saya cintai dan saya sangat banggakan, peserta pendampingan kurikulum operasional satuan pendidikan dari SMK Grup A. Mengawali sambutan ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, begitupun syafaatnya, semoga sampai kepada kitanya sebagai umatnya di akhir zaman. Dengan adanya pendampingan kurikulum operasional sekolah ini, yang meliputi materi prinsip, proses, dan komponen kurikulum operasional sekolah di sesi 1 ini, mudah-mudahan membawa kemanfaatan yang maksimal bagi peningkatan mutu pendidikan, khususnya peningkatan mutu dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas pendidikan, guna mewujudkan program SMK Pusat Keunggulan sebagai sekolah penggerak. Semoga dengan pendampingan ini, saya sebagai kepala sekolah berharap bahwa para peserta dapat lebih memahami dan menerapkannya. Proses pembelajaran yang dapat meningkatkan kinerja proses pembelajaran, khususnya untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, yang memiliki soft skill, hard skill, dan karakter yang diharapkan, dengan menerapkan profil pelajar Pancasila dan memerdekakan belajar dengan berpusat pada peserta didik. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Teriring doa dan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semuanya dalam mewujudkan mutu pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMK Pusat Keunggulan Grup A, yaitu Ibu Lilis Holiso, yang telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari perwakilan Komite SMK Pusat Keunggulan Grup A yang akan disampaikan oleh Bapak Yanto Subianto. Waktu kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pengawas dari Provinsi Jawa Barat, Pak Rohmat. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah
Ibu Lilis, yang saya hormati perwakilan Dudi atau Iduka Pak Bambang, dan khususan juga terima kasih buat Ibu Rusmini sebagai pembawa acara. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan in-house training penyusunan kurikulum operasional sekolah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan umatnya, termasuk kita sampai akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya sebagai perwakilan komite sekolah sebelumnya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebagai komite sangat menyambut sekali adanya kurikulum operasional di satuan pendidikan ini. Dengan adanya profil pelajar Pancasila, mudah-mudahan bagi para peserta didik bisa lebih membentuk karakter yang baik. Selain itu juga membentuk soft skill yang sangat diharapkan, selain hard skill yang kompeten. Sehingga lulusan atau output dari satuan pendidikan ini bisa sesuai dengan kebutuhan atau harapan, baik dunia usaha, dunia kerja, baik persiapan secara akademis di perguruan tinggi. Kami juga sebagai komite sekolah sangat menyambut sekali dengan pendidikan berpusat pada peserta didik, di mana pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, sehingga pelayanan di dalam pembelajaran akan lebih memerdekakan belajar, baik bagi gurunya maupun bagi peserta didik. Ya. Itu saja barangkali sambutan dari saya selaku perwakilan komudi sekolah. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Komite SMK Pusat Keunggulan Grup A yang telah menyampaikan arahannya kepada kami, para peserta pendampingan kurikulum operasional sekolah. Semoga arahan dari Bapak Komite boleh menjadi masukan untuk lebih baik ke depan. Untuk selanjutnya, yaitu sambutan dari perwakilan industri dan dunia kerja, yaitu mitra industri dari SMK Pusat Keunggulan Grup A yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Herdiana. Kepada yang terhormat Bapak Bambang Herdiana, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas SMK dari Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK Pusat Keunggulan Grup A, yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMK Pusat Keunggulan, dan yang saya hormati dan saya banggakan pula Ibu Moderator bersama rekan-rekan peserta IHT pada hari ini. Puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di dalam rangka kita melaksanakan kegiatan IHT di sekolah ini. Tidak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, suatu kebanggaan bagi kami dari pihak dunia kerja atas diikutkannya duduk bersama di dalam acara seperti ini, karena ini adalah momen yang sangat penting yang menentukan suatu bangsa nanti di kemudian hari, di mana perlu adanya sinergitas antara dunia pendidikan dan dunia kerja,
sehingga kebutuhan akan tenaga kerja di masa-masa yang akan datang akan terpenuhi oleh sumber daya manusia yang betul-betul dipersiapkan sebelumnya secara bersama-sama dengan tanggung jawab bersama. Nah, pada hari ini saya diundang untuk membahas tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Ini yang sangat strategis sekali karena ini merupakan suatu acuan bagi sekolah maupun kami di dalam mempersiapkan sumber daya manusia ke depannya. Dan selama ini kami selalu menunggu apa yang dilakukan oleh sekolah. Ingat kami melakukan sesuatu kadang-kadang tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh sekolah. Namun demikian pada hari ini kita coba sinkronkan, kita pertemukan antara apa yang kami butuhkan di industri dan kira-kira apa yang perlu dan bisa dipersiapkan di sekolah. Nah, ini yang perlu kita lakukan, di mana kami juga di sini tidak hanya sebatas memberikan saran, tapi juga siap bekerja sama dengan pihak sekolah, baik itu untuk praktek kerja lapangan, ya, magang guru, bahkan untuk rekrutmen kalau kami diizinkan, kami bisa bekerja sama dengan BKK yang ada di sekolah ini untuk rekrutmen ke depan. Untuk hal-hal yang perlu dipersiapkan di dalam ketiga kegiatan itu nanti, barangkali di sini perlu ada suatu kerangka kerja yang akan kita sepakati di dalam kegiatan hari ini, sehingga akan jelas mana-mana saja yang harus dilakukan oleh sekolah dan mana-mana saja yang harus kami lakukan dari pihak dunia kerja. Dan saya sangat apresiasi sekali dengan hadirnya Bapak pengawas dari Provinsi Jawa Barat yang secara rinci akan memberikan satu gambaran yang konkret, yang jelas ya kepada kami, sehingga kami tidak meraba-raba, tidak mengira-gira apa yang harus kami lakukan terhadap sekolah ini. Untuk itulah pada kesempatan ini saya berterima kasih sekali lagi kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kegiatan ini sehingga kami bisa berkomunikasi dengan semua pihak yang terkait dengan pendidikan sekolah menengah kejuruan. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bambang Herdiana selaku perwakilan dari Iduka Mitra SMK Pusat Keunggulan Grup A. Berikutnya yaitu acara inti dari kegiatan pendampingan kurikulum operasional sekolah tentang pemaparan program pendampingan kurikulum operasional sekolah yang akan disampaikan oleh pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak instruktur kita, yaitu Bapak Rohmat Teset. Kepada Bapak Rohmat Teset, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rusmini atas waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi rohi Allah Subhanahu wa taala, karena dialah hari ini kita bisa bersilaturahmi melalui tatap maya. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah dan curahkan keharibaan baginda alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK PK Grup A, Ibu Lilis Kholisoh. Yang saya hormati ada tamu undangan kita dari Iduka, ada Bapak Bambang Herdiana. Yang saya hormati perwakilan dari Komite Sekolah Bapak Subianto. Yang saya hormati Ibu moderator Ibu Rusmini yang sudah memandu acara kita sampai pada tahapan ini. Dan yang saya hormati seluruh peserta in-house training untuk pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan di SMK PK Grup A. Baik Bapak dan Ibu, hari ini saya akan membahas tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan, kemudian komponen pengembangan kurikulum
kurikulum operasional di satuan pendidikan, serta proses pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Saya berharap teman-teman yang sekarang tergabung di Google Meet ini mohon tetap berkonsentrasi pada kegiatan hari ini, karena nanti di akhir materi saya akan kasih tugas yang harus dikerjakan oleh semua peserta pada hari ini. Jadi kalau teman-teman tidak memperhatikan dengan seksama, khawatir nanti pas penugasan yang harus dilakukan asinkronus dan sinkronus di LMS tidak bisa dilakukan. Jadi mohon perhatiannya, yang memang tidak berkepentingan untuk tidak berkomunikasi dulu, mohon di-unmute dulu untuk speakernya supaya satu arah dan materi saya jelas. Baik, slide pertama. Saya akan bahas yang pertama adalah prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ada 5 prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama, prinsip pengembangan kurikulum itu harus berpusat pada peserta didik. Maksudnya adalah pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Dan profil pelajar Pancasila harus selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan. Yang kedua, prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan adalah harus bersifat kontekstual. Apa itu kontekstual? Maksudnya adalah kurikulum harus menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja industri juga harus diperhatikan ketika akan mengembangkan sebuah kurikulum di satuan pendidikan. Begitu. Kemudian yang ketiga, prinsipnya adalah bersifat esensial. Apa itu esensial? Esensial adalah semua unsur informasi penting dan utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Jadi tidak nyari-nyari ke tempat yang lain. Dan bahasa yang digunakan juga harus lugas dan mudah dipahami. Dan tidak melakukan pengulangan-pengulangan di beberapa kutipan atau pembahasan. Begitu. Itu yang dimaksud dengan prinsip pengembangan kurikulum harus bersifat esensial. Kemudian yang keempat adalah harus bersifat akuntabel. Apa itu akuntabel? Bahwa prinsip pengembangan kurikulum yang bersifat akuntabel adalah sebuah kurikulum harus dapat dipertanggungjawabkan dan harus berbasis data dan harus aktual. Jadi kalau ada apa-apa itu melihat di prinsip kurikulum yang ini adalah harus akuntabel, berbasis data dan harus aktual. Dan yang kelima adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Prinsip pengembangan kurikulum di satuan pendidikan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan maksudnya adalah bahwa pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan itu harus melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain misalkan orang tua, organisasi misalkan seperti MKKS, KCD, atau Korwil, atau mungkin kalau di wilayah lain ada K3S atau apa, begitu ya, serta IDUKA. Makanya terima kasih hari ini Pak Bambang Herdiana bisa hadir di acara Google Meet kita, dan ini sangat luar biasa buat kami, sehingga karena memang harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, salah satunya adalah IDUKA. Tentunya di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan Kementerian. Begitu. Itu adalah untuk prinsip prinsip pengembangan kurikulum. Kemudian yang berikutnya adalah komponen
kurikulum di satuan pendidikan. Ada 6 komponen yang harus diperhatikan oleh teman-teman ketika menyusun kurikulum di satuan pendidikan. Komponen yang pertama yang harus diperhatikan adalah karakteristik dari satuan pendidikan. Apa itu karakteristik satuan pendidikan? Karakteristik satuan pendidikan didapat dari analisis konteks, kemudian dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah, peserta didik, sosial, budaya, guru, tenaga pendidik dan kependidikan, dan karakteristik program keahliannya. Kemudian komponen yang kedua yang harus diperhatikan ketika menyusun sebuah kurikulum satuan pendidikan adalah visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi itu harus menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah, dan nilai-nilai yang dituju yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Itu visi. Kalau misi adalah sebuah sebuah sekolah itu harus menjawab bagaimana sekolah mencapai visi dengan nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Gitu, ya. Jadi sekali lagi, misi itu adalah sebuah capaian yang akan dipertanggungjawabkan yang dilakukan oleh sebuah sekolah. Misi salah, misi. Nanti diedit ya, Bu. Saya ulang dari misi ya. Sedangkan misi sekolah adalah sebuah misi sekolah itu harus menjawab bagaimana sekolah mencapai visi dengan nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi tersebut, gitu ya. Kemudian tujuan sekolah adalah akhir dari sebuah kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Itu adalah tujuan sekolah. Jadi tujuan sekolah itu adalah sebuah tujuan dari akhir sebuah kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Kemudian tujuan juga harus menggambarkan patok-patok penting dan selaras dengan misi tadi. Jadi harus ada patok-patok yang dibuat oleh tujuan sekolah yang selaras dengan misi yang tadi kita buat. Gitu. Kemudian yang ketiga, tujuan adalah cara strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Dan tujuan sekolah harus memiliki karakteristik yang menjadi kekhasan sebuah sekolah. Salah satunya adalah dengan memunculkan profil pelajar Pancasila. Begitu, itu adalah tujuan. Jadi intinya adalah bahwa visi dan misi itu disusun untuk lingkup sekolah, sedangkan tujuan disusun untuk lingkup program keahlian berdasarkan analisis kebutuhan dunia kerja. Begitu. Itu untuk visi, misi, dan tujuan. Berikutnya adalah komponen penyusunan kurikulum di satuan pendidikan. Yang ketiga adalah pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran adalah cara mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar tertentu, dan cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung pencapaian profil pelajar Pancasila, baik itu melalui intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, praktek kerja lapangan atau PKL, atau ekstrakurikuler. Berikutnya adalah yang keempat, rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah harus menggambarkan pembelajaran selama 1 tahun ajaran. Gitu, saya ulang, bahwa rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah harus menggambarkan rencana pembelajaran selama 1 tahun ajaran. Di dalamnya berisi alur pembelajaran unit-unit
mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integris dan program-program prioritas satuan pendidikan. Gitu. Yang kelima adalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan, tentunya ini dilakukan oleh para pemimpin pada satuan pendidikan atau para kepala sekolah, harus dilakukan secara bertahap, yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan secara internal, secara bertahap dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari satuan pendidikan tersebut. Jadi saya titip ke Bu Lilis, jangan terlalu ngoyo untuk mengejar ini, dilihat kemampuan tenaga pendidik yang lain, apakah memang bisa melanjutkan ke fase-fase berikutnya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari satuan pendidikan. Dan yang terakhir adalah lampiran. Jadi komponen dari pembentuk penyusunan kerangka kurikulum satuan pendidikan yang terakhir adalah lampiran. Lampiran ini adalah contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas, contoh penguatan profil pelajar Pancasila, dan referensi-referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Begitu ya. Itu untuk komponen kurikulum di satuan pendidikan. Berikutnya adalah proses pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Ini ada 3. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional, ada profil pelajar Pancasila, dan ada standar nasional pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan nasional ini sudah diterjemahkan dalam profil pelajar Pancasila tadi. Gitu. Jadi di profil pelajar Pancasila di dalamnya sudah mengandung tujuan pendidikan nasional. Kemudian proses yang kedua adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk di dalamnya kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Dari perspektif penyusunan kurikulum, profil pelajar Pancasila adalah tujuan besar atau aspirasi yang harus dicapai. Profil pelajar Pancasila merupakan intervensi dari tujuan pendidikan nasional dan visi pendidikan Indonesia. Begitu, ya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan adalah standar yang diacu sebagai kerangka dan sudah diterjemahkan pada struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen serta capaian pembelajaran menjadi salah satu standar nasional pendidikan yang digunakan, yang jadi rujukan, yang dibuat menjadi sebuah kerangka kurikulum di satuan pendidikan nasional. Begitu. Nah, slide berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu para peserta IHT pada hari ini, itulah materi saya tentang prinsip, komponen, dan proses kurikulum pada satuan pendidikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sebelum kita masuk ke sebelum saya kasih tugas, apakah ada dari rekan-rekan yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan tentang materi dari prinsip, komponen, atau proses kurikulum pada satuan pendidikan? Mangga saya kembalikan ke Burus. Mungkin ada yang bertanya, Burus. Burus. Yang saya hormati Bapak Instruktur, Bapak Perwakilan Iduka, Bapak Komite. Suaranya putus-putus, Burus. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Instruktur, Bapak Perwakilan Iduka, Bapak
komite dan juga Ibu Kepala Sekolah, mohon izin saya sebagai peserta akan menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Instruktur. Mohon maaf sebelumnya. Tadi dalam paparan Bapak, khususnya di slide tentang proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan, di sana ditayangkan adanya profil pelajar Pancasila. Nah, yang menjadi pertanyaan buat saya sebagai peserta yaitu apa yang membedakan profil pelajar Pancasila yang ada di dalam proses penyusunan kurikulum operasional ini dengan pendidikan penguatan karakter yang terdapat dalam kurikulum 2013. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, Bapak, mohon penjelasannya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rus. Tadi ada pertanyaan dari salah satu peserta yang menanyakan, tadi saya tampilkan profil pelajar Pancasila, apa perbedaan atau kaitannya dengan pendidikan penguatan karakter yang terdapat pada kurikulum 2013. Begitu ya Bu Rus ya? Baik, sebetulnya profil pelajar Pancasila dengan pendidikan penguatan karakter pada kurikulum 2013 ini sebetulnya hampir sama Bapak dan Ibu. Hanya ketika di pendidikan penguatan karakter di kurikulum 2013 ini menjadi penguatan karakter saja, hanya dimunculkan di RPP, kemudian ini karakter yang akan dicapai, ini karakter yang dituju dari proses pembelajaran bla 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 dan sebagainya. Tapi untuk profil pelajar Pancasila khususnya itu lebih terperinci lagi karena profil pelajar Pancasila itu merupakan intervensi dari tujuan pendidikan nasional dan visi pendidikan Indonesia. Jadi memang lebih ditekankan di profil pelajar Pancasila ini, Bu Rus, ya. Pada dasarnya sama saja di profil pelajar Pancasila dengan penguatan pendidikan berkarakter di kurikulum 2013. Pada dasarnya sama, cuman penekanan di profil pelajar Pancasila itu lebih ditekankan karena memang profil pelajar Pancasila merupakan intervensi dari tujuan pendidikan nasional dan visi pendidikan Indonesia, gitu, yang dijadikan sebagai rujukan penyusunan standar nasional pendidikan dan kurikulum. Begitu, Bu Rus. Terima kasih, Bapak. Baik. Ada lagi kira-kira? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke sesi sinkronus dan asinkronus. Bapak dan Ibu peserta, mangga silahkan nanti sesudah acara ini saya kembalikan ke moderator. Nanti silahkan mengerjakan tugas sinkronus dan asinkronus di LMS seperti yang sudah Bapak dan Ibu buka hari ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh nanti kita via WA, boleh ya. Untuk saat ini saya berikan kembali ke Ibu Rusmini sebagai moderator kita pada hari ini. Itu saja dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang menyenangkan pada penyampaian materi saya kali ini. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penyampaian materi dari Bapak instruktur kita yang terhormat Bapak Rohmat. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rohmat yang telah menyampaikan paparan materi tentang pendampingan penyusunan kurikulum operasional sekolah pada kesempatan kali ini. Sebelum saya lanjutkan, mari kita berikan aplaus kepada Bapak instruktur kita, Bapak Rohmat. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Rohmat. Puji syukur alhamdulillah, sesi demi sesi rangkaian kegiatan pendampingan penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan pada hari pertama ini sudah
tiba di penghujung acara. Akan tetapi, sebelum saya menutup kegiatan hari ini, sekali lagi saya mengingatkan kepada peserta kegiatan pendampingan kurikulum operasional sekolah, supaya nanti setelah menjalankan sholat, sudah istirahat, silakan nanti peserta melanjutkan kegiatan mandiri, yaitu mengerjakan tugas-tugas sinkronus dan asinkronus yang sudah disampaikan oleh Bapak Instruktur kita, yaitu melalui LMS. Dan nanti kalau peserta ada yang belum jelas, silahkan bisa menghubungi admin, bisa juga berkomunikasi melalui grup WA yang sudah disediakan. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Instruktur, Bapak tamu undangan dari IDUKA, Bapak Komite SMK Pusat Keunggulan Grup A, juga Ibu Kepala Sekolah SMK Pusat Keunggulan Grup A, dan juga seluruh peserta kegiatan pendampingan penyusunan kurikulum operasional sekolah pada hari yang pertama ini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesehatan sampai di penghujung kegiatan hari ini, dan mudah-mudahan semoga besok di hari kedua kita diberi kesehatan, kita bisa kembali berkumpul mengikuti kegiatan pendampingan penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan di tempat ini juga. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, baik itu melalui perkataan ataupun melalui penyampaian kami yang tidak berkenan dari kami selaku penyelenggara, fasilitator pada kegiatan pendampingan penyusunan kurikulum operasional sekolah ini. Terima kasih untuk kehadirannya dan kesediaannya. Saya tutup, kita akhiri kegiatan ini dengan terlebih dahulu berdoa bersama-sama, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai? Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Bapak. Waalaikumsalam. Sampai bertemu besok.